Perkenalkan, saya Yasun Lukius, saya dari Angkatan S1 2020. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang formulasi dan teknologi sediaan semi-solid gel. Pada presentasi kali ini, bahan bahasan yang saya akan presentasikan yaitu definisi gel, jenis-jenis gel, komposisi gel, cara pembuatan gel, evaluasi gel, contoh formula, cara pembuatan formula, dan evaluasi dari formula tersebut. Definisi gel. Gel adalah sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel adalah sistem semi padat yang pergerakan medium pendispersinya terbatas oleh sebuah jalinan jaringan 3 dimensi dari partikel-partikel atau makromolekul yang terlarut pada fase pendispersi. Jenis-jenis gel. Yang pertama ada hydrogels, organic gels, carbomegels, dan lain-lainnya. Komposisi gel. Yang pertama ada gelling agent, air, kosolvent, pengawet, dan stabilizer. Gelling agent merupakan suatu gum alam atau sintesis, resin maupun hidrokoloid lain yang dapat digunakan dalam formulasi gel untuk menjaga konstituen, cairan, serta padatan dalam suatu bentuk gel yang halus. Kosolvent. Kosolvent merupakan pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau meningkatkan stabilitas dari suatu zat. Kemudian ada pengawet, stabilizer atau penstabil, merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen pada suatu produk. Cara pembuatan gel. Cara pembuatan formulasi gel ialah disiapkan semua bahan yang akan digunakan. Bahan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan formulasi. Ekstrak dengan konsentrasi 5% dilarutkan dalam sebagian air yang telah dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan CMC dan diaduk sampai homogen. Ditambahkan gliserin, propil glikol, dan air dengan pengadukan secara kontinu hingga membentuk gel. Gel yang telah terbentuk kemudian disimpan pada suhu ruang selama semalaman. Selanjutnya ada evaluasi gel. Yang pertama, evaluasi kestabilan dengan kondisi dipaksakan. Untuk menguji kestabilan dari produk yang diformulasi, biasanya dilakukan dengan metode kondisi dipaksakan atau stress condition untuk mempercepat peruraian dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengujian. Sediaan gel diuji kestabilannya pada suhu 5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius selama 10 siklus, di mana tiap satu siklus adalah 12 jam. Yang kedua ada evaluasi dengan beberapa parameter kestabilan fisika. Evaluasi kestabilan fisika dari sediaan gel dilakukan dengan beberapa parameter. Fisika yaitu pengukuran viskositas, pengujian organoleptis, penentuan nilai yield, penentuan tipe aliran, pengukuran pH, daya sebar, dan homogenitas. Contoh formula. Formula gel antiseptik tangan. Yang pertama ada minyak atsiri lavender, ada karbopol 940, gliserin, triethanolamin, metilparaben, dan aquades. Cara pembuatannya, yang pertama dilakukan sterilisasi alat terlebih dahulu untuk membunuh mikroba. Terus cara pembuatan formula yaitu semua bahan yang digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan formula. Pembuatan gel antiseptik tangan dari minyak atsiri lavender dilakukan dengan cara karbopol dilarutkan dalam 50 aquades panas sampai larut ditambah larutan metilparaben. Minyak atsiri bunga lavender dilarutkan dalam gliserin, dimasukkan ke dalam larutan karbopol. Triethanolamin ditambahkan sedikit demi sedikit dengan kecepatan pengadukan yang lebih tinggi sampai terbentuk gel yang homogen, ditambah sisa aquades. Evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung bentuk, warna, bau dari gel yang dibuat.
Gel biasanya jernih dengan konsentrasi setengah padat. Yang kedua ada uji pH. Dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan dilarutkan dalam 50 ml Aquades dalam beker gelas. Ditambahkan Aquades hingga 100 ml, lalu aduk hingga merata. Larutan diukur pH-nya dengan pH meter yang sudah distandarisasi. Ukur dengan pH meter dan catat pH yang ditunjukkan. Hasil pengukuran menunjukkan target pH pada kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang ketiga ada uji viskositas. Uji viskositas dilakukan dengan cara sebanyak 100 ml gel dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung, lalu dipasang spindle 64. Spindle harus terendam dalam sediaan uji, viskometer dinyalakan, dan dipastikan rotor dapat berputar pada kecepatan 60 rpm. Diamati jarum penunjuk dari viskometer yang mengarah ke angka pada skala viskositas, lalu dicatat dan dikalikan faktor 100. Yang keempat ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan cara sampel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Yang kelima ada uji kesukaan. Uji kesukaan dilakukan terhadap 20 orang sukarelawan dengan menggunakan angket. Pengujian dilakukan dengan cara sukarelawan menggunakan gel antiseptik dengan berbagai formulasi, kemudian diminta tanggapannya dari warna, aroma, tekstur, dan kesan tidak lengket. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan semoga presentasi saya pada hari saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.